Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari siapkan hati sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu terus Engkau buktikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami menyadari ada banyak pergumulan yang Tuhan izinkan hadir, tapi kami juga tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami menghadapi pergumulan sendiri, sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan pergumulan kami karena ada Engkau bersama dengan kami, ada Engkau buat kami. Terima kasih, kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan pimpin perenungan kami dalam kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara, dalam kehidupan kita paling tidak kita bisa melihat ada 3 fase atau 3 siklus hidup. Ada masa-masa jaya atau sukses berhasil. Saya yakin kita pernah ngalamin itu, di mana kita merasakan semuanya baik, ya, semuanya berjalan dengan lancar, berhasil, sukses, ya, di pekerjaan, karir naik terus, ya, usaha juga maju semakin besar. Itu dalam pendidikan juga demikian, tambah hari tambah semakin cemerlang. Dan ketika kita ada dalam fase yang seperti itu, tentunya kita akan sangat bersyukur, kita akan sangat bergembira karena apa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tapi selain fase itu, dalam hidup juga ada fase kegagalan atau keterpurukan atau jatuh. Ya, mungkin di antara kita juga pernah ngalamin hal seperti itu, apapun bentuknya. Sakit, tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaan sehingga harus berhenti bekerja, apakah karena perusahaannya yang memang tidak bisa melanjutkan usaha sehingga kita harus mencari pekerjaan, atau mungkin dari sisi kita yang membuat kita harus kehilangan pekerjaan, atau usaha yang tanpa kita sadari dan tanpa kita duga, akhirnya usaha kita mengalami kemunduran yang luar biasa, bahkan akhirnya kita tidak lagi bisa mempertahankan usaha kita. Ada masa-masa di mana kita menjadi jatuh, terpuruk, bahkan bisa dikatakan mengalami kegagalan. Ada juga fase di mana kita bergumul, berjuang. Jadi ini berbeda dengan gagal. Kalau gagal kan memang sudah selesai, hasilnya gagal. Kalau ini bergumul, berjuang, jadi belum selesai, belum tahu apakah akhirnya akan berhasil atau akan gagal, sedang berjuang terus menerus. Dan ketika kita dalam fase seperti itu, tentunya ada banyak energi yang terkuras, dan kadang itu juga membuat kita merasa lelah dan juga capek, dan kadang membuat orang akhirnya ingin menyerah karena pergumulan yang berat itu. Nah, kalau kita belajar dari kehidupan hamba Tuhan, yaitu Daud juga pernah mengalami fase-fase yang seperti itu. Kalau kita ingat, Daud pernah mengalami fase yang mengalami gilang gemilang keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa. Kalau kita ingat, ketika Daud diurapi oleh Tuhan melalui Samuel, Daud mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Dia nanjak, dia naik terus. Dia bisa mengalahkan prajurit pilihan orang Filistin yang membuat seluruh tentara Israel takut, gemetar, dan putus asa, yaitu Goliat. Daud, anak yang masih muda, tapi mampu mengalahkan prajurit
pilihan dari Filistin yang sudah membuat seluruh barisan Israel ketakutan dan putus asa. Dan setelah itu Daud terus naik. Ketika Daud menjadi prajurit, memimpin perang, setiap menjadi panglima perang, memimpin perang, kemenangan demi kemenangan diberikan Tuhan kepada Daud. Itu kenapa ketika pulang berperang, orang-orang menyambut dengan pujian bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Keberhasilan demi keberhasilan. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan Daud menjadi raja, duduk di tahta kerajaan Israel. Walaupun kita tahu bersama, dari diurapi sampai menjadi raja itu juga butuh waktu dan proses yang panjang. Tapi akhirnya Daud bisa mencapai puncak tertinggi di kerajaan Israel. Daud menjadi raja Israel. Tapi kalau kita lihat, Daud juga pernah mengalami kegagalan, jatuh. Kita tahu bersama kisah Daud dengan Batseba, istri Uria. Daud sengaja mengambil Batseba dan dengan taktiknya, dengan strateginya memusnahkan Uria, suami Batseba, membunuh dengan tidak langsung karena menempatkan Uria di barisan paling depan ketika berperang. Dan Tuhan menegur Daud dengan keras. Nabi Nathan Tuhan kirim untuk menegur Daud karena Daud sudah jatuh, Daud sudah gagal menjaga integritasnya di hadapan Tuhan. Ketika Daud ditegur, Daud memang akhirnya menyadari dan minta pengampunan dari Tuhan, dan akhirnya Tuhan memang pulihkan Daud. Tetapi Daud pernah mengalami situasi yang terpuruk, jatuh dan gagal. Daud juga pernah mengalami pergumulan yang hebat, pergumulan yang sangat berat. Salah satu pergumulan yang sangat berat bagi Daud adalah ketika dia harus menjadi pelarian karena dikejar dan hendak dibinasakan oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Kita akan baca Mazmur Daud ketika Daud lari dari anaknya yang bernama Absalom. Saya bacakan Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi ini pergumulan yang hebat, yang luar biasa dialami oleh Daud, karena Daud lari dari Absalom anaknya. Daud merasa bahwa ada banyak orang yang memusuhi dan ada banyak orang yang berusaha untuk membinasakan Daud. Tapi yang menarik kalau kita baca dalam situasi pergumulan yang hebat, ayat yang ke-6 dalam Alkitab buku atau dalam Alkitab yang ada di elektronik, ayat yang ke-5 dikatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Yang menarik adalah di tengah-tengah pergumulan yang hebat, Daud tetap bisa tenang. Tetap bisa tenang. Jadi kita melihat betapa Daud memiliki ketenangan yang luar biasa karena dia membaringkan diri dan tertidur. Ada banyak orang ketika sedang ada dalam pergumulan yang hebat sulit mengalami tidur. Dan kalau kita mau lihat ya di orang-orang yang hidup di kota-kota yang besar dengan
dengan masalah yang begitu kompleks, dengan urusan yang begitu banyak. Ya, tidak sedikit orang yang mengalami gangguan tidur. Itu kenapa juga obat-obat yang membantu untuk tidur sekarang banyak diiklankan. Karena memang banyak orang tidak bisa tidur karena masalah, pergumulan, persoalan dan juga kerjaan yang harus diselesaikan. Tapi di sini katakan Daud membaringkan diri dan tidur. Itu membuktikan di tengah-tengah pergumulan Daud tetap memiliki ketenangan. Yang kedua, ayat yang ke-7 dalam Alkitab atau yang ke-6, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Yang kedua, dalam pergumulan yang hebat, Daud tetap memiliki keberanian. Pergumulannya sangat hebat. Orang-orang yang akan mencelakakan dia, bahkan anaknya sendiri. Daud sedang lari, Daud sedang menjadi pelarian dan sedang dikejar-kejar oleh pasukan yang dipimpin oleh anaknya yaitu Absalom. Tapi Daud tetap memiliki keberanian menghadapi pergumulan tersebut. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara, kita belajar bagaimana supaya kita bisa tetap tenang dan tetap punya keberanian sekalipun kita sedang menghadapi pergumulan yang begitu hebat. Ada masalah yang mengepung hidup kita, ada persoalan yang mengepung hidup kita. Bagaimana supaya kita tetap tenang dan punya keberanian menghadapi itu semuanya? Kuncinya adalah ayat yang ke-9. Keyakinan bahwa dari Tuhan akan datang pertolongan. Dari Tuhan akan datang berkat bagi kita umat-umat Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi Daud bisa tenang, bisa punya keberanian menghadapi pergumulan karena Daud yakin bahwa Tuhan yang dilayani akan menolong dia, bahwa Tuhan yang dilayani akan memberikan berkat kepada dia. Pergumulan apapun, mari tetap yakin bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah akan menolong kita, dan Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah akan memberkati kita. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan singkat kali ini. Roh Kudus akan terus mampukan kami semakin paham, semakin melihat apa yang menjadi pesan bagi kami secara pribadi melalui renungan firman Tuhan kali ini. Roh Kudus mampukan kami, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.